Istri pernah cerita, istri masuk ke asinan kan, makan kita, ditanya sama istri, gimana rasanya mas? Gitu kan. Iya kan, artinya enak gitu kan. Kemudian cuman sedikit aja kurangin garamnya nih, kemudian pada asinnya minta ampun. Kemudian boleh nggak? Boleh dusta seperti itu. Kemudian tapi kalau sesekali, kalau tiap kali ya jangan juga. Kemudian bakalan darah tinggi suaminya kalau tiap kali ya. Nah itu yang dikatakan boleh. Lain daripada itu, misalnya usaha, kalau nggak dusta ini usaha nggak lancar, kalau dusta ini usaha lancar, kira-kira darurat nggak itu? Ada nggak dalam agama tadi yang boleh kayak gitu? Berarti nggak boleh, berarti hukumnya tetap haram. Kemudian artinya hasil usahanya pun nggak akan berkah karena dilaknat oleh Allah. Dan itu sifat yang paling sulit merasa sekali usaha gara-gara dusta, besok kemudian ada masalah dikit lagi dusta lagi supaya akhirnya nggak ada masalah pun kemudian tetap dia dusta. Paham ya? Ya inilah kemudian dusta ini, kemudian sifat yang paling sulit dirubah. Bukan saya yang ngomong, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, dusta sama sifat khianat ini susah banget dirubah dua ini. Orang tuh kalau sudah, makanya minta maaf lah anak-anak kecil nih, kemudian kayak kecil-kecil, nah kita jaga bener anak-anak kita tuh supaya jangan dia mulai kecilnya biasa dusta. Kalau sudah biasa dusta, dia sampai gede itu susah banget merubah untuk jadi dia jujur, tuh susah banget. Kadang-kadang kita juga ngajarin dusta kan, dia nggak mau tidur, ayo tidur tuh ada hantu di atas. Mana ada hantu? Kalau ada hantu bukan anak yang takut, ayah ibunya udah takut duluan kan. Biasa begitu gede kemudian didustainya, dibalasnya. Kalau dia bisa ngomong tuh kan, kemarin ayah ibu yang ngajarin dusta katanya. Hadirin jamaah majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Masih kita meneruskan pembahasan minggu yang lalu, yaitu min afatil kadhib, daripada bahayanya sifat bohong atau sifat dusta, yang tentunya harapan kita mudah-mudahan dengan semakin tahu dan faham kita bahwa dusta itu ternyata di dalam pandangan agama bahayanya sangat besar, maka kita berusaha dan kita kemudian selalu menghindarinya, sehingga dalam aktivitas apapun kita berusaha jangan sampai berbuat dusta. Sekalipun dalam hal-hal kecil misalnya, dan apalagi misalnya sampai berprinsip atau sampai berkeyakinan seperti ini di akhir-akhir zaman ini. Zaman sekarang kalau tidak pakai dusta nggak bisa. Nah, ini yang jangan sampai kemudian ada di dalam pikiran kita. Misalnya mau apapun, tapi yang sudah ada di pikiran kita menyalahkan zaman. Sering kita begini, kata kita zaman sekarang kalau nggak pakai dusta nggak bisa, maka akhirnya kita melakukan apa aja di dalamnya selalu disertai dengan dusta. Kita bekerja ada dustanya, kita di rumah tangga ada dustanya, kita bisnis ada dustanya. Kenapa? Prinsip kita, wal'iyadu billah, jangan sampai seperti ini, bahwa zaman sekarang kata kita kalau nggak dusta nggak mungkin. Kita sering menyalahkan zaman, padahal kata Imam Syafi'i, nu'aibu zamanana wal 'aibu fina. Kita sering mengaibkan, kita sering menyalahkan zaman, padahal aibnya itu, buruknya itu bukan di zaman tapi di diri kita. Ini kalimat Imam Syafi'i, nu'aibu zamanana wal 'aibu fina. Kita sering kemudian menyalahkan zaman sekarang udah kayak ini, kalau nggak pakai dusta nggak bisa. Padahal aibnya kata Imam Syafi'i, jeleknya memang ada di
diri kita. Jadi jangan menyalahkan, oh sekarang udah zamannya. Bukan, memang orangnya. Iya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa kemudian saya sampaikan demikian panjang bahaya dusta ini? Maksudnya yang pertama, jangan sampai kita punya pemikiran, apalagi jadi prinsip bahwa saat ini kondisi, saat ini zaman ini, bahwa kalau nggak ada dusta nggak bisa. Ya. Yang kedua, jangan sampai kita menyepelekan dusta ini. Karena sudah saking biasanya dusta, akhirnya kemudian menganggap dusta itu hal yang biasa, menganggap dusta itu hal yang sepele. Ini musibah. Berdustanya sudah masih menyepelekan maksiat, menganggap itu biasa, itu maksiat lain lagi. Nah, ini jadi musibah di atas musibah. Nah, kenapa kemudian mudah-mudahan dengan berkahnya kita tahu ternyata dusta itu dalam pandangan agama bahayanya sangat besar. Kita mulai berpikir kalau mau berdusta, dan mudah-mudahan terhindar dari dusta ini. Ya, apapun kegiatan kita, dalam pertemanan, ke usaha, ke bisnis, ke bekerja, ke rumah tangga, hindari dusta. Ya. Walaupun hal-hal kecil, karena dimulai dari berdusta hal kecil, lambat laun akhirnya kemudian hal besar pun bisa dusta. Baik. Nah, kita sudah bahas, sampaikan dalam agama kita berkaitan dengan bab bahasan kita, bahwa kalau mencari kawan itu pilih-pilih, jangan sampai kawan kita itu adalah orang yang sudah biasa berdusta. Ya, sampai disebut bahwa mencari kawan itu yang perlu diperhatikan adalah kejujurannya. Artinya menunjukkan bahwa sifat jujur ini penting, sifat dusta itu bahaya. Minggu lalu kita sudah bahas apa kaitannya dusta dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas. Ya. Nah, di dalam ayat lain di Al-Quran, surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kata Allah, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, maka kami jadikan laknat Allah itu bagi orang yang sudah biasa berdusta. Jadi jangan dianggap main-main dusta ini, sampai dikatakan Allah laknat. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, maka kami jadikan, kata Allah, laknat Allah atas orang-orang yang sudah terbiasa berdusta. Sampai dalam hadis Nabi bersabda, man arada ayyal'ana nafsahu falyakdzib, siapa yang ingin melaknat diri sendiri maka berdustalah, kata Nabi. Ada orang melaknat diri sendiri. Biasanya kan kemudian melaknat itu orang melaknat orang lain, atau misalnya ada orang dilaknat oleh orang lain, atau dia yang melaknat orang lain. Tapi ini Nabi mengatakan, man arada ayyal'ana nafsahu, siapa yang ingin melaknat diri sendiri. Minta maaf, bener bahasanya ya. Ada orang diri sendiri dilaknat, bahasanya nih bodoh bener. Tapi ada, kata Nabi, barang siapa ingin melaknat diri sendiri, falyakdzib, maka berdustalah. Artinya orang yang sedang berdusta itu dia sedang melaknat diri sendiri. Siapa yang melaknat dia? Allah. Cuma gara-gara kelakuan dia Allah melaknat dirinya, maka sama dengannya, kata Nabi, dia melaknat diri dengan sifat atau sikap dusta ini. Coba kalau kita tahu ini saja, nah kita berpikir untuk berdusta itu. Ya, dalam apapun usaha kita, apa kemudian kira-kira kalau kita dapat duit misalnya dengan dusta itu, misal aja 2 miliar misalnya, tapi Allah melaknat, kira-kira mendingan mana sama 3 miliar tapi Allah nggak melaknat? Coba
Oh, dasar duit juga mulai dari kemarin ya. Artinya lebih baik banyak dan tidak artinya cari aja sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai membawa ini sudah yang dibela 5.000 rupiah dusta pula, ya kan? Demi duit 2.000 rupiah dusta misalnya, kemudian sudah 2.000 lah, mending 2 miliar ndak kira-kira mudah-mudahan ya, cari aja sebanyak-banyaknya, cuma perhatikan jangan sampai di dalamnya membawa Maka yang ngeri zaman sekarang yaitu yang saya ceritakan di awal, zaman sekarang kalau nggak dusta nggak bisa, mana ada. Ya kalau mau dilaknat silahkan, sampai Nabi mengatakan itu orang yang melaknat diri sendiri. Apa arti laknat itu apa? Bu'dun an rahmatillah. Arti laknat Allah itu artinya apa? Kalau kayak kita kan melaknat mencaci maki apa segala macam. Kalau Allah yang melaknat maksudnya kata ulama bu'dun an rahmatillah. Allah jauhkan orang itu dari rahmat Allah. Jadi orang tuh nggak dapat rahmatnya Allah. Jadi bila orang tuh dilaknat artinya orang itu nggak dapat rahmat. Jauh daripada rahmatnya Allah. Jadi kalau kemudian orang itu berdusta lalu dilaknat, artinya orang itu jauh daripada rahmatnya Allah. Umpama dia berusaha lalu dalam usahanya ada dusta, berarti usahanya itu dilaknat. Arti dilaknat jauh daripada rahmat. Kalau nggak dapat rahmat kemudian maka nggak mungkin dapat berkah. Ya, kenapa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana dulunya rahmat sama berkah? Assalamu alayka atau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat dan berkah, mana dulunya? Rahmat. Tidak akan dapat berkah seseorang kecuali kemudian setelah Allah rahmati dia. Orang akan berkah hidupnya kalau dapat rahmat Allah, tapi sebaliknya kalau tidak dapat rahmat Allah, kayak apapun banyaknya nggak akan berkah, karena berkah itu selalu di belakang rahmat. Kita salat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita mengucap salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah dan berkah. Dengan kata lain, kalau dusta maka Allah laknat. Arti Allah laknat jauh dari rahmat. Arti jauh dari rahmat nggak akan berkah. Artinya usaha apapun, aktivitas apapun, hubungan apapun, kalau di dalamnya banyak dusta nggak akan membawa keberkahan. Ya. Itu Allah jelas nyatakan di dalam Al-Quran, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka Allah jadikan laknat Allah itu bagi orang yang sudah biasa berdusta. Ya mudah-mudahan sama-sama kita berusaha, kemudian kalau sudah paham bahwa ternyata dusta itu bukan hal sepele, maka kita usaha tinggalkan. Jangan lagi dibawa kemana-mana dusta itu. Jangan lagi kemudian dibiasakan dusta itu. Pertahankan kalau sudah yang memang biasa jujur. Pertahankan kalau sudah memang biasa tidak berdusta. Kenapa? Itulah yang akan mendatangkan keberkahan daripada Allah. Ya. Itu kemudian mengundang laknat Allah. Di mana saja itu. Ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, perhatikan ini hadis Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala, bahwa kata Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda. Apa sabda Nabi? Yutba'ul mu'minu ala kulli syai' illa al-khiyanah wal kadhib. Karakter
watak sifat orang beriman itu bisa dibentuk seperti apapun, bisa dirubah seperti apapun, kecuali dua karakter, dua sifat yang paling sulit dirubah. Ini hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutba'ul mu'min, dibentuk seorang beriman itu sifatnya ala kulli syai', dengan sifat apa aja bisa. Artinya dirubah-rubah masih bisa lagi, sifat apa aja dirubah masih bisa, kecuali dua sifat yang paling sulit dirubah dalam diri orang beriman itu, satu sifat khianat, dua sifat dusta. Sifat karakter dusta dan khianat ini sifat yang sangat-sangat sulit dirubah dari diri seseorang bila sudah terbiasa atau bila sudah jadi karakter orang. Khususnya dusta nih. Jadi bahasanya, kalau orang tuh sudah terbiasa berdusta, udah jadi karakternya, udah kebiasaannya berdusta, untuk merubah jadi jujur itu susahnya setengah mati, bahasa kita gitu. Bukan ini Nabi yang mengatakan, ini Nabi yang menyampaikan bahwa watak buruk manusia yang paling sulit dirubah itu diantaranya ya dusta itu. Misalnya contoh, orang ini udah terbiasa berdusta saat dia dalam kondisi, misal contoh aja ya, saat dalam kondisi dia misalnya usahanya baik. Usahanya baik, dia berdusta terus, usahanya baik. Suatu ketika takdir Allah, misalnya usahanya ini bangkrut usahanya. Ketika dia bangkrut sehabis-habisnya, ini sifat buruk yang lain ini bisa berubah nih. Contohnya, orang misalnya begitu dia lagi usahanya tadi bagus-bagusnya, sombong misalnya. Begitu dia bangkrut, sombongnya itu bisa hilang gitu. Artinya dia tidak lagi jadi orang sombong. Dia sudah bangkrut nih, kemudian artinya berubah dengan keadaan. Yang tadinya contohnya lagi, orang lagi usahanya baik, nggak sholat, begitu habis usahanya bangkrut, bahkan orang bisa berubah menjadi sangat ahli. Tapi ketika orang kemudian saat usahanya baik, dia biasa sudah melakukan dusta, bangkrut usahanya, dia akan tetap masih berdusta lagi. Kenapa? Jadi jangan heran kalau orang kemudian, misal ini sekali lagi misal ya, menggambarkan supaya memfaham apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian ada orang misalnya lagi dia sukses, lagi dia bagus, dia udah biasa janjiin orang nih, janji bohong. Begitu dia susah, misalnya bangkrut usahanya, sifatnya membohongi orang itu akan masih ada, akan sangat sulit berubah itu. Artinya masih tetap lagi dia, begitu dia susah, dia janjiin orang, dia dustakan lagi, dia dustai lagi, kemudian dia bohongi lagi. Atau misalnya ketika dia kemudian habis bangkrut, mulai bangkit lagi, perlahan-lahan balik lagi sifat dusta tadi. Maka jadi kalau melihat ada orang kemudian, maaf ya, ini contoh saja, kemudian misalnya ada orang kemudian lagi usahanya, kok dia tuh senang bohong ya, sekarang usahanya bangkrut, lah kok nggak berubah ya, dia masih aja senang bohong. Inilah yang sudah disampaikan oleh Nabi, bahwa sifat yang paling sulit dirubah itu sifat kebiasaan berdusta, itu sulit dirubah. Sulit banget dirubah sifat dusta itu. Artinya keadaan saja pun sulit merubah dia, apalagi kita. Dia keadaan dipaksa oleh keadaan, tadinya senang lalu susah, akan tetap masih dia dusta lagi. Nah, maka itu kemudian jangan main-main dengan dusta, jangan mulai dibiasakan. Kalau sudah terbiasa, merubahnya itu susah, sulit. Untuk menjadi pendusta itu gampang, tapi untuk menjadi kembali orang jujur itu susah luar biasa, karena sifat dusta ini karakter yang sangat sulit dirubah. Ustadz, kalau kepepet gimana?
Kepepetnya kayak apa? Dusta tuh boleh kemudian tiga. Satu, kalau menyelamatkan orang yang akan dizalimi boleh dusta. Ada orang Islam mau dibunuh misalnya, sembunyi di rumah kita, orang datang mau membunuh, mau menzalimi misalnya, nanya ke kita, ngelihat si Anu nggak tadi? Oh ada di rumah saya nih, kemudian misalnya. Nah itu kemudian malah bisa jadi haram, artinya dia boleh berdusta. Yang kedua, boleh berdusta itu kalau kemudian mendamaikan dua orang yang lagi berantem. Dua orang lagi berantem. Contoh aja nih, Pak Ustadz Saryono berantem dengan Pak Ikin. Makanya duduknya biasanya dekat, sekarang jauh nih. Berantem. Lalu kemudian misalnya saya ngomong ke Pak Ustadz Saryono, sebenarnya Pak Ikin tuh kemudian sama Pak Ustadz Saryono ini senang sebenarnya, kalau bahasanya sebenarnya mah kemudian baik, dia sering memuji, padahal nggak ada. Nanti ke Pak Ikin saya bilang lagi, Pak Ikin, Pak Ustadz Saryono tuh sebenarnya kemudian pengen minta maaf, cuman gengsi aja kemudian, padahal nggak ada. Supaya dua-duanya nih baik, itu boleh dusta. Boleh dusta, jangan malah kayak gini. Oh saya udah, saya ke Pak Ustadz Saryono, saya juga emang gedek mau Pak Ikin itu mah. Itu jadi namanya kan. Boleh bahkan berdusta untuk mendamaikan. Ini remaja nih kemudian ada teman berantem, bukan malah kemudian boleh dusta, didamaikan. Dia tadi mau minta maaf, cuman dia kemudian masih gengsi. Datang ke satu, dia mau minta maaf, ternyata dua-duanya akhirnya maaf-maafan, cuman nggak ada. Boleh dusta untuk mendamaikan orang yang berantem, boleh dusta. Yang ketiga kemudian boleh dusta itu menyenangkan hati pasangan. Saya pernah cerita, istri masuk ke asinan kan, makan kita, ditanya sama istri, gimana rasanya mas? Gitu kan. Iya kan, artinya enak gitu kan, kemudian cuman sedikit aja kurangin garamnya nih, kemudian pada asinnya minta ampun kemudian boleh nggak? Boleh dusta seperti itu kemudian. Tapi kalau sesekali, kalau tiap kali jangan juga kemudian bakalan darah tinggi suaminya kalau tiap kali Nah itu yang dikatakan boleh. Lain daripada itu, misalnya usaha, kalau nggak dusta ini usaha nggak lancar, kalau dusta ini usaha lancar, kira-kira darurat nggak itu? Ada nggak dalam agama tadi yang boleh kayak gitu? Berarti nggak boleh, berarti hukumnya tetap haram kemudian. Artinya hasil usahanya pun nggak akan berkah karena dilaknat oleh Allah. Dan itu sifat yang paling sulit merasa sekali usaha gara-gara dusta, besok kemudian ada masalah dikit lagi dusta lagi supaya akhirnya nggak ada masalah pun kemudian tetap dia dusta. Paham ya? Ya inilah kemudian dusta ini kemudian sifat yang paling sulit dirubah. Bukan saya yang ngomong, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, dusta sama sifat khianat ini susah banget dirubah dua ini. Orang tuh kalau sudah, makanya minta maaf lah, anak-anak kecil nih kemudian kayak kecil-kecil, kita jaga bener anak-anak kita tuh supaya jangan dia mulai kecil nih biasa dusta. Kalau sudah biasa dusta, dia sampai gede itu susah banget merubah untuk jadi dia jujur, itu susah banget. Kadang-kadang kita juga ngajarin dusta kan, dia nggak mau tidur, ayo tidur tuh ada hantu di atas. Mana ada hantu? Kalau ada hantu bukan anak yang takut, ayah ibunya udah takut duluan kan. Biasa begitu gede kemudian didustainya, dibalasnya. Kalau dia bisa ngomong tuh kan, kemarin ayah ibu yang ngajarin dusta katanya.